Ada petugas kasihan cuma sendiri. Selagi tetap panjang. Seratus 107,5 para FM News Channel, selamat malam mendengar. Senang malam hari ini spesial untuk Anda. Kita akan berbincang dengan Wakil Wali Kota Bandung, Mang Odet M. Daniel, yang malam hari ini hadir di studio PRFM. Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda tentang Kota Bandung, apapun itu. Bang Odet M. Daniel, Wakil Wali Kota Bandung, sudah bersama kami di studio PRFM. Assalamualaikum, selamat malam Bang Odet. Waalaikumsalam, Kang Masih. Sehat ya Bang Odet ya? Alhamdulillah. Kapan terakhir ke PRFM sebelum hari ini Bang Odet? Sudah ada berapa bulan ini ya? Apa terakhir ini kegiatan yang fokus Bang Odet pantau, kemudian ikuti belakangan ini di Pemkot Bandung apa nih Bang Odet? Ya, kemarin kita baru saja dengan teman-teman mengevaluasi tentang PKL juga di Satgasus ya. Kemudian terutama juga yang lain urusan kinerja di SKPD saya kira ya. Itu juga ada. Kemudian hal lain juga kita kemarin sedang dengan teman-teman membahas beberapa hal terkait dengan evaluasi APBD saya kira ya, untuk 2017 saya kira. Baik, satu dulu soal tadi karena dibahas evaluasi penertiban pedagang kaki lima. Pemkot sudah melakukan banyak penertiban sebelumnya. Kita tahu ada Kepatihan, kita tahu ada Merdeka, kita tahu ada lokasi-lokasi yang lain. Sampai hari ini, apakah lokasi-lokasi yang sudah ditertibkan itu pantauan dari Pemkot sendiri sudah benar-benar clear atau bahkan ada gejolak-gejolak lagi, mereka merapat ke jalan lagi, Bang Odet? Ya, sesungguhnya memang dinamika di per PKL itu sangat luar biasa ya, dinamikanya saya kira ya. Kang Basit, jadi saya melihat bahwa ada titik-titik yang sudah kita benahi waktu itu ya, kita tata di Kepatihan, dalam kaum dan Merdeka. Saya kira kalau ada satu dua ada aja lah yang riak-riak ya, yang mereka masih kucing-kucingan nakal-nakal segitu ya. Dan itu memang, itu saya bilang dinamika di PKL seperti itu. Tapi tetap ya, kita sebagai pemerintah yang memang punya regulasi mengatur pemerintahan, mengatur masyarakat, saya kira ya saya sebagai pimpinan Kota Bandung terus memberikan, mendorong, memotivasi kepada aparat Satpol PP Kota Bandung sebagai penegak undang-undang, penegak peraturan di Kota Bandung. Terus mereka kita push, kita dorong agar mereka tetap konsisten dengan apa yang sudah digariskan di dalam undang-undang, saya kira, peraturan. Kendala utama apa sebenarnya Bang Odet dari penertiban ini? Sebenarnya setiap kota punya masalah yang relatif hampir sama soal pedagang kaki lima ini. Bandung juga punya masalah yang sama. Akhirnya apa kendala utama untuk menertibkan di Kota Bandung itu, Bang Odet? Yang jelas saya kira kesadaran ya. Kesadaran dari pihak-pihak yang memang selama ini ya memang masih agak susah untuk punya kesadaran bahwa kota yang kita cintai ini ya memang harus kita tertibkan bersama ya. Dan saya melihat memang sebenarnya kalau bicara PKL sebenarnya persoalan dasarnya ada di dua pihak sebenarnya. Baik itu pedagangnya PKL sendiri dan juga pembeli. Nah, ketika dua-duanya terus, saya kira belum ada kesadaran, ini akan terus seperti itu. Ya, jadi kan gini prinsipnya, ada PKL itu ketika ada pembeli juga. Karena ada yang beli, ya kan? Kalau yang membeli itu sebagai masyarakat yang yang luar biasa, saya bilang gitu. Sebagian masyarakat, ya, juga menginginkan kita bisa tertib PKL ini, gitu kan? Tapi sebagai masyarakat juga mereka yang membuat pelanggaran karena membeli juga di situ kan gitu. Makanya saya berharap sebenarnya kepada seluruh warga Kota Bandung
yang ada di Kota Bandung yang mencintai Bandung, seharusnya ya mari kita bersama-sama taati ya aturan-aturan yang ada, karena memang di dalam Perda 2011 ya, pasal 2011 itu disebutkan sesungguhnya masyarakat dilarang membeli dari PPL yang berada di zona merah dan zona kuning yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempatnya. Ya, bahkan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tadi ya, dikenakan biaya paksa penegakan hukum sebesar Rp1 juta. Ini sesungguhnya kita juga sudah mencoba terus ya mendorong kepada Satpol PP, Satpol PP agar mereka terus memberikan menegakkan Perda pasal 4 2011 ini ya, khususnya pasal 24 tadi ya. Tapi ya tadi barangkali mungkin yang terpenting saya juga dalam kesempatan baik ini, barangkali kesempatan yang baik ini ingin mengajak kepada seluruh kota Bandung yang cinta Bandung, mari kita bersama-sama ya kembali kepada aturan yang ada, sehingga kalau semuanya menyadari, mudah-mudahan akan lebih mudah saya kira. Gitu, Mas. Nah, dulu sempat ramai ada yang didenda kalau beli di PK. Rasanya belakangan udah nggak kedengar lagi, Bang Udin. Iya, memang betul. Itulah ya, saya juga selalu mendorong kepada teman-teman agar biar paksa itu terus dilaksanakan. Tapi juga memang persoalannya dengan berbagai banyak kegiatan. Nah, titik juga kan masih banyak yang lain ya yang kita benahi. Sementara memang persoalan kita juga, salah satu persoalan kita adalah rasio ya, rasio dari SDM Satpol PP yang ideal ya, untuk setingkat kota seperti Kota Bandung ini sesungguhnya hampir rasionya tuh pernah ada sebuah kajian itu 1.300. Satu berbanding 1.300. Enggak, setelah Bandung itu butuh 1.300 orang. Oh, 1.300 orang. Sekarang cuma 380 orang. Berarti kurang Jauh banyak kan? Itu persoalan juga sebenarnya. Itu Kang Basir ya. Baik. Setelah dari Purnawarman, tentu lokasi-lokasi yang lain menanti untuk bisa juga ditertibkan. Ada masyarakat yang kemudian bertanya soal Mang Odet, bagaimana di kawasan Cicadas, kapan akan juga dijangkau oleh Pemkot Bandung? Sudah ada rencana, Mang Odet, untuk Cicadas kapan rencana akan dijangkau di sana? Ya, untuk di Cicadas ya, saya kira beberapa hal bukan Cicadas saja ya. Pertama juga ada yang Sumbi yang sedang proses. Yang Sumbi ini bahkan tadi juga Pak Wali mengadakan rapat pimpinan, cuma saya kebetulan ada agenda saya nggak bisa rapat tadi. Ada informasinya bahwa tadi dibahas juga tentang Dayang Sumbi misalnya ya. Dayang Sumbi ini sudah hampir 100% ya selesai Dayang Sumbi. Tinggal besok mungkin mau kita survei, kita tinjau ke sana sejauh mana yang namanya tadi hasil dari laporan rapat tadi, kita tinjau kalau memang sudah dinyatakan siap ya kita bisa eksekusi untuk relokasi ke situ saya kira. Dan yang Sumbi ya kita memang agak berat untuk kita ini karena sampai hari ini kita juga belum mendapat alternatif. Banyak alternatif masih agak berat karena kita coba alternatif mau ke lantai 8 besarannya di Pasar Baru. Ini otista yang sekitar Pasar Baru ya, Pasar Baru mau ke lantai 8, tapi persoalannya memang sedang dikaji juga. Di lantai 8 kan dipakai untuk parkir. Kalau itu digeser, berarti pasti tergeser tuh. Nanti persoalan baru lagi kan parkir. Mau bayar di jalan atau gimana ya parkirnya. Ini juga kita sedang mencari solusi saya kira ya. Kemudian di Pasar Cicadas juga. Ya. Tadi sore saya baru bicara, saya manggil tadi mengundang dari pihak PD Jawi. Karena kita sedang ada upaya-upaya kerjasama dengan PD Jawi yang mereka punya matahari, ya, matahari di sana di Cisaras itu, di Barimaji itu, mereka kan di sana mau membangun itu. Nah, sudah ada kesepakatan antara Pemkot Bandung dengan PD Jawi nanti ke depan kalau dibangun di situ akan ada space untuk PKL. Sekitar Cisaras seperti itu. Langkah setelah Dayang Sumbi, kira-kira pelebarannya akan kemana? Apakah ke Pasar Baru dulu, depan Pasar Baru dulu, atau akan ke Cicadas langkahnya, Bang Odet? Ya, harapan kita sih
secara dulu sih ke Pasar Baru dulu harapannya itu. Pasar Baru ya. Harus seperti itu. Makanya ini pun sudah saya bicarakan dengan Pak Wali, kita sampaikan ya bahwa memang alternatif yang ada di rencana di Otista itu diantaranya kan ya mereka bisa ke lantai 8 ya. Mungkin juga kemarin ada pemikiran-pemikiran juga ke di lapangan Jalan Babatan di situ ya, di belakang gitu ya. Tapi ini juga sedang dikaji, saya kira seperti itu ya. Karena memang persoalannya khawatir kita menyelesaikan ke satu titik masalah baru lagi muncul gitu kan. Jadi dulu memang sempat beberapa titik dalam satu waktu. Sepertinya sekarang kalau saya dari pihak luar melihat, Pemkot cenderung lebih hati-hati tapi pasti gitu. Begitu maunya? Sedikit-sedikit tapi beres dibanding. Ya gini prinsipnya ya. Jadi awalnya seninya dinamikanya itu tadi. Kita kan ingin menyelesaikan menata ini dengan solusi tadi. Itu yang saya setuju. Sehingga kita harus berupaya mencari dulu kira-kira di mana ada ruang-ruang yang bisa kita kerjasamakan. Seperti di Dayan Sumi, gitu kan? Kemudian di Purnawarman kita menemukan dengan swasta gitu kan. Ini kan yang baik saya kira. Termasuk di Jalan Merdeka ya, di BIP saya kira seperti itu. Jadi, itu yang kita harapkan. Makanya kita juga sangat berharap kepada pihak swasta, Pak Pengusaha Kota Bandung ya bisa berkolaborasi juga. Ya karena kita punya persoalan yang seperti ini saya kira. Baik, Mang Odet tadi sempat disampaikan bahwa kendala-kendala untuk penertiban pedagang kaki lima yang sementara ini muncul, salah satunya adalah rasio antara petugas Satpol PP dengan PKL ini. Solusi apa yang kira-kira Mang Odet dan Kang Emil gagas? Tentu kalau rekrutmen 1.000 orang lagi untuk jadi Satpol PP kan berat ini, APBD bisa-bisa habis menggaji itu atau bahkan kurang. Nah, kira-kira tapi harus ada jalan keluar kan? Nah, apa kira-kira yang memungkinkan ini, Mang Odet? Ya, kita sekarang sedang mengupayakan dulu bagaimana mereka tetap bisa stabil lah saya kira ya. Itu ya. Yang kedua juga kita mencoba kemarin sih mengajak Linmas ya, Linmas ikut gitu ya, membantu lah. Kita sekarang membantu saja ya. Sekarang membantu nggak bisa, apalagi kita juga kalau bisa menegakkan hukum ya. Walaupun ini ya, seperti itu yang bisa PP, itu kan perlu PPNS juga. PPNS juga kita kan terbatas, belum banyak juga. Nah kemarin kita alhamdulillah sudah mengadakan pendidikan buat mendapatkan SDM yang mendapatkan sertifikasi PPNS saya kira. Karena belum bertambah terus ya, pelan-pelan kita tambah terus. Ya kita prinsipnya Kang Basit ya, semua kekurangan kita tetap kita push, kita upayakan untuk kita sempurnakan saya kira. Ya seperti itu. Kita kan juga punya ada tim relawan ya, tim yang dari mulai lingkungan gorong-gorong, kebersihannya segala macam, pengamanan juga segala. Itu kita libatkan untuk itu saya kira. Ya untuk membantu yang ada saya kira. Karena persoalannya kita juga kalau kita bicara tentang CPNS, campur energi sipil ya, yang baru itu juga kaitannya kita sekarang diambil moratoriumnya, sedang moratorium. Kita pusat yang punya. Oh iya. Memang kan yang punya kebijakan itu dari kita juga diatur oleh mereka. Itu yang persoalan kita. Betul. Sementara Arianu pensiun terus. Yang masuk dengan yang keluar sekarang banyak yang keluar berarti, yang pensiun hampir tiap tahun pasti ada yang mau ini. Ada pasti gitu. Sementara yang masuk sedang moratorium ini. Iya, gitu. Ya, kita menunggu dari kebijakan dari pusat kan. Iya. Sementara sepertinya itu jadi PR berat bagi Mang Odet yang itu memang lagi-lagi tarik kembali. Kita sedang mencari ruang tempat untuk kita bereskan lagi aja itu sebetulnya. Karena kalau sendiri itu sebenarnya pasar itu bukan punya Pemkot itu. Iya. Bukan. Oh, bukan. Susah bagi kita gitu ya. Tapi tetap ya kita kan sebagai pemerintah harus menata mereka saya kira. Dan biasanya kalau punya swasta ya punya orang, punya masyarakat itu juga agak repot gitu istilahnya.
komunikasinya segala macam, koordinasinya itu barangkali. Tapi insya Allah ya saya juga berupaya melalui kecamatan, kewilayahan, karena sekarang ini memang urusan lingkungan itu sudah diserahkan ke kewilayahan. Ya insya Allah dari kewilayahan kecamatan itu terus berupaya sebenarnya. Cuma memang tadi antara kita sebagai aparat pemerintahan terus berupaya menegakkan aturan ya. Tapi kalau tadi warganya memang masih belum banyak yang sadar, ini seperti itulah saya kira. Kembali lagi saya kira memang saya sangat berharap kesadaran dari masyarakat saya. Kalau semua punya kesadaran kan enak kayaknya ya. Itu yang maksud. Baik di situ. Nah itu soal pedagang kaki lima. Satu hal lain yang tadi sempat Anda tanyakan sebelum Bang Ondet hadir di studio PRFM adalah Pak Wakil, ini benar nggak yang saya dengar katanya di setiap bus damri akan dikasih penceramah dari satu titik sampai ke titik yang lain, itu benar dan dasar pemikirannya apa Pak Wakil? Kayak begitu? Iya. Awalnya dari itulah luar biasanya wali kota Bandung. Awalnya ada sekelompok komunitas, ya. Kita ajak mereka dan sekarang mereka sudah ada berkoordinasi dengan bagian kesra, ya. Bagian kesra. Insya Allah mudah-mudahan ke depan juga semakin banyak yang begitu. Ya mudah-mudahan ada satu dua yang mendengar gitu ya, yang mengajak kebaikan. Mudah-mudahan saya kira kan prinsipnya bahwa ketika manusia itu kan punya dua potensi kata Tuhan, ya. Fa'alhamaha fujura wa taqwa. Berikan pada manusia dua potensi, fujur, selalu membuat jahat, yang kedua takwa, selalu membuat kebaikan. Kalau apa zakat, cukup beruntunglah, berbahagia orang yang memang selalu mencoba untuk mendominankan unsur takwanya, ketimbang fujurnya. Nah salah satunya kan dengan dakwah tadi. Ya mudah-mudahan saya kira kalau di semua lingkungan di Kota Bandung itu terjadi orang punya kepedulian dengan berdakwah mengajak itu, mudah-mudahan ini juga menjadi hal yang lebih baik buat Kota Bandung. Baik. Tadi sempat memang sudah ada yang berkomentar beberapa mengenai, tapi garis besarnya ada yang setuju dan mendukung sekali ada ceramah ini karena dianggap ini dibanding diam gitu ya, tidur di bus kota atau dengerin pengamen yang kadang nyanyinya Sultan tadi bilang nggak jelas gitu. Lebih baik denger dakwah saja. Akhirnya ya kan yang didakwakan juga tidak, saya kira gini, yang namanya dakwah itu tersirat kita menunjukkan kebaikan. Semua agama juga pasti semua agama saya kira menunjukkan kebaikan kan gitu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya nilai-nilai universal pasti kan dibutuhkan semua orang. Saya kira gitu ya. Yang terpenting sesungguhnya ya, kita kan saya arahkan kemarin kepada teman-teman yang kemarin punya inisiatif itu, saya arahkan ya penting materi-materinya, tema-temanya itu yang sifatnya umum dan memang kebutuhan sebagai nilai universal saya kira. Ini yang terpenting kita. Insya Allah saya kira kalaupun beda agama, tidak semua agama sama dengan Islam, semua juga yang lain juga sama, agama yang lain pasti baik Nasrani ya, atau yang lain selain Islam juga pasti mereka juga concern dengan kebaikan saya kira. Seperti itu Pak. Baik, jadi temanya tidak spesifik tentang ajaran agama, tapi nilai-nilai universal. Baik. Selamat malam, ada Kang Isgi ini menyampaikan Pak Wakil, batas Kota Bandung gerbang tol Kopo ini taman kotanya sangat kumuh dan banyak rumput liarnya. Di batas Kota Cimahi juga sama sampai. Iya, memang kemarin sudah ada pembicaraan ketika muncul anggaran. Kita maunya si Pak Wali kemarin hampir semua dari mulai pintu dari utara, dari selatan ya, kita bikin gerbang yang indah seperti itu. Ya, tapi karena memang setelah dihitung ada keterbatasan juga anggaran ya kemarin saya kira sudah dicanangkan untuk sudah diprogramkan ya untuk tahun 2018. Cuman dari sisi budgetnya memang ya kemarin karena terbatas sehingga
mungkin ada beberapa saja insya Allah. Ya kita akan cicil insya Allah. Ya. Apalagi itu Pak Wali sangat concern itu. Misalkan itu Pak Wali dari awal menginginkan itu bisa secepatnya diwujudkan saya kira ya. Cuma tadi karena anggaran juga akan banyak yang lain juga saya kira. Insya Allah udah. Mang Odet sekaligus ini juga ingin tahu progres proyek-proyek pembangunan di Kota Bandung yang sebelumnya Pak Wali maupun Pak Wakil sempat sampaikan. Misal jalan layang di Jalan Terusan Jakarta kan tengah dibangun sekarang Pak, sudah kelihatan gitu. Kemudian dulu disampaikan ada underpass di Cibiru misalnya. Kemudian skywalk yang ada di Cihamplas. Sudah sampai mana Pak yang itu? Beberapa proyek itu Pak? Ya, kita memang karena tadi kembali kita keterkaitan kepada anggaran. Ya. Alhamdulillah saya kira kita menginginkan sesungguhnya idealnya di tahun 2018 sampai tahun 2018 itu bisa sampai 6 titik atau berapa titik gitu ya. Tapi karena memang anggaran juga yang keterbatasan, ya saya kira mudah-mudahan kalau 4 titik saja udah alhamdulillah, mudah-mudahan saya kira nanti. Nah sekarang kan yang baru kita lakukan melaksanakan di Jakarta ya. Nanti setelah itu saya kira mudah-mudahan kita terus ke titik-titik yang memang sudah kita rencanakan tadi. Dan itu kan juga kita hubungannya dengan pemerintah pusat saya kira ya. Seperti interchange 1 Pasundan sekarang itu pusat, beberapa tanahnya kan itu dari provinsi. Ya. Terus kemudian bukan dari pusat. Kalau Kota Bandung bangun itu mah daya program yang lain nggak jalan Pak ya? Habis ya kereta gantung dulu Pak, yang kan itu miniaturnya dari balai kota itu. Ya. Itu juga tetap berjalan yang itu. Pokoknya insya Allah apa yang sudah kita siapkan ya, kita istilah Pak Wali mah barang kirim gitu ya. Dikirim gitu insya Allah langsung seperti. Jadi itu betul kita tetap berupaya. Makanya kita juga Pak Wali selalu berupaya bagaimana istilah mau ada ngaju anggaran ke pusat gitu kan. Ketika pusat memberikan anggaran, ya kita kan sekarang alhamdulillah diuntungkan juga kita ya dengan program KCIC misalnya, tapi cepat ya Indonesia Cina ya. Ketika mereka pusat membuat KCIC, program KCIC itu sampai ke Bandung, dan Bandungnya kebetulan titik akhirnya ada di Tegaluar. Tegaluar kan udah kabupaten Bandung, lewat tol ya, bebas ya, lewat bebas ya. Nah akhirnya Pak Wali melobi juga ngobrol diskusi ke Pak Presiden ya, bahwa kalau sampai di sana tidak ada lagi angkutan ke sini, masa dari Jakarta setengah jam ya sampai ke Tegaluar ke sininya 2 jam sama aja. Nah ini Pak Wali ini saya enggak LRT segala macam, saya kira penghubung dari sana ke sini dengan pembangunan yang lain. Baik, nggak kerasa sudah mepet ke 8:30, tapi sebelum diakhiri saya ingin apa Mang Odet kira-kira dari pesan-pesan dari pemerintah, program-program terbaru atau ajakan ke masyarakat terbaru yang perlu juga disampaikan di forum yang baik ini. Silakan. Kita yang terpenting di dalam kehidupan ini saya mengajak mari kita bersama-sama untuk disiplin, taat asas, taat aturan ya. Terutama ya bagaimana kita mengedepankan tentang istiqomah kepada norma-norma yang ada ya, yang positif tadi sehingga apapun yang kita akan programkan ya semuanya bisa berjalan dengan baik karena memang kita on the track dengan hal-hal yang memang sesuai aturan yang ada saya kira. Dan mari kita cintai Bandung ini ya, kita bangun dengan cara mencintai Bandung tadi, semua pihak, semua komunitas kita bersama-sama pada posisi masing-masing untuk bersama-sama mencintai Bandung dengan cara membangun Bandung dengan konsep kolaborasi saya bersama. Oke, baik. Terima kasih Mang Odet waktunya di PRFM, dan tentu warga Bandung kita percayakan sepenuhnya, percaya kepada pemimpin kita bahwa akan berbuat yang terbaik untuk Kota Bandung, dan mari bersama jaga Kota Bandung. Bandung kita, tanggung jawab kita. Malam hari ini Wakil Wali Kota Bandung Odet M. Daniel baru saja menyapa Anda.
1, 2.